Di saat itu di rumah Mbah Misem, hanya ada Yono. Mulailah mereka masuk ke dalam rumah itu. Lalu Ivan dan Putra pada saat itu langsung berdiri tepat di depan kamar mandi. Yang mana di dalam kamar mandi itu sedang ada Yono yang sedang mandi untuk berangkat kerja. Setelah selesai mandi, Yono ini langsung membuka pintu. Tiba-tiba, Ivan langsung melancarkan aksinya dengan cara beri dongkrak ke kepala Yono. Setelah pukulan itu, Putra segera menimpa kepala Yono dengan menggunakan tabung gas. Seketika Yono langsung terjatuh lemas tidak berdaya dan menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum. Sobat Kisah Nyata, bagaimana kabarmu? Semoga kamu dan keluarga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Hari ini kita kembali membahas kejadian-kejadian atau peristiwa mengerikan yang terjadi pada hubungan percintaan antara pria dan wanita. Kisah nyata hari ini sudah terjadi cukup lama, yaitu pada tahun 2014. Dan kasus ini baru terbuka setelah 5 tahun kemudian. Yang mana dalam kasus ini menceritakan sebuah keluarga yang seluruh anggotanya menghadap Tuhan gara-gara warisan alias harta peninggalan. Yang menarik dari kasus ini adalah mereka membantai satu keluarga yang merupakan saudara kandungnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita simak di kisah nyata. Sobat, kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah, tepatnya Grumbul Karanggandur, Desa Pasinggangan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Ada seorang wanita, nama samarannya adalah Mina, yang berusia 53 tahun. Mina ini memiliki 2 orang anak yang bernama Ivan Firmansyah, umur 32 tahun, dan Ahmad Saputra, alias Putra berumur 27 tahun. Adapun korban dalam kasus ini merupakan keluarga mereka sendiri, yaitu Supratno alias Retno berusia 51 tahun, dan Sugiono alias Yono berusia 46 tahun. Heri Setiawan alias Heri berusia 41 tahun, dan Vivin Biloviana alias Vivin yang berusia 22 tahun. Sobat, banyaknya anak Mbah Misem yang tinggal di sana membuat salah satu anak Mbah Misem yang bernama Ede. Dia memilih dan memutuskan untuk hidup mandiri bersama istrinya. Pada akhirnya, dia memilih untuk pergi atau pindah ke tempat lain, namun masih di daerah Banyumas, agar suatu waktu dia bisa menjenguk orang tuanya. Pada awalnya keluarga Mbah Misem terlihat biasa-biasa saja, dan bisa dikatakan mereka cukup harmonis, serta rukun satu sama lainnya. Hingga pada suatu waktu, salah satu anak dari Mbah Misem yang bernama Mina, pada akhirnya ia juga berpikir tidak mau terus-terusan tinggal dalam satu atap bersama saudara-saudaranya. Dengan kegigihannya, ia rela menabung agar bisa memiliki rumah sendiri. Percekcokan keluarga ini bermula saat Mina membangun rumah. Yang jadi masalah, Mina tanpa basa-basi atau meminta persetujuan dari saudara-saudaranya yang lain. Tiba-tiba Mina ini langsung membangun sebuah rumah di atas tanah milik orang tuanya, tepat di sebelah rumah Mbah Misem. Apa yang dilakukan Mina di saat itu sebenarnya sudah termasuk ke dalam kategori melanggar. Karena bagaimanapun juga, saudara-saudaranya masih hidup. Mereka berpikir punya hak juga atas tanah orang tua mereka tersebut. Ketiga saudara Mina merasa tidak terima dengan apa yang Mina lakukan. Bahkan, ketika rumah itu sudah jadi dibangun, mereka selalu mengungkit soal kepemilikan tanah yang digunakan oleh Mina. Saudara-saudara Mina selalu mempermasalahkan dan mengatakan kalau seharusnya tanah ini jangan dipakai dulu, soalnya tanah yang digunakan oleh Mina masih ada hak mereka atau bagian mereka. Atas kejadian itu, hampir setiap hari percekcokan di keluarga tersebut terjadi semenjak Mina ini mulai membangun rumah. Dan percekcokan mereka ini selalu disaksikan oleh semua anggota keluarga, tidak terkecuali anak-anak Mina. Anak-anak Mina di saat itu juga merasa kesal
karena ibu mereka selalu disudutkan oleh paman dan bibinya. Apalagi dalam setiap percekcokan itu, ibunya selalu saja menjadi bulan-bulanan di dalam keluarga tersebut. Pada awalnya mereka hanya menyimpan semua kejengkelan itu di dalam hatinya. Mereka tidak berniat untuk melampiaskan rasa jengkel atau marahnya itu. Akan tetapi, yang namanya perasaan jahat, lama-kelamaan akan meluap juga. Hingga pada suatu hari, ada hal yang menurut Mina dan juga anak-anaknya sudah di luar batas dan membuat emosi mereka tidak bisa terbendung. Pada saat itu, rumah yang dibangun oleh Mina sudah terlihat bentuknya, tapi tiba-tiba ada petugas bank yang datang ke rumah tersebut. Petugas bank itu memotret dan mengukur tanah di tempat bangunan rumah Mina. Mina di saat itu merasa aneh dan dia benar-benar kesal. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, siapa yang mengundang orang bank ini dan apa maksudnya semua ini? Pada akhirnya, Mina menceritakan kepada anak-anaknya bahwa dia benar-benar tersudutkan, sampai-sampai saudara-saudaranya membuat dia merasa diinjak-injak dengan mengundang orang bank untuk mengukur tanah di atas rumah yang baru dia bangun. Jadi saat itu, dia mencurigai kalau saudara-saudaranya ini justru menggadaikan tanah tersebut kepada pihak bank. Dan hal ini dapat mengancam rencana Mina yang sedang membangun rumah impiannya. Singkat cerita, pada suatu hari, tepatnya tanggal 14 Oktober tahun 2014, Mina beserta anak-anaknya yang sudah mematangkan rencana mereka mengawali semuanya dengan meminta Misen, yaitu ibu mereka, untuk tinggal sementara di rumah Mina yang baru, yang mana di saat itu sudah mulai ditempati oleh Mina. Setelah berhasil membujuk ibunya, mereka pun membawa Bah Misem masuk ke dalam rumah Mina, yang sebenarnya hanya bersebelahan dengan rumah sang ibu. Pada saat itu, setelah mereka merasa aman, kedua anak Mina, alias Ivan dan juga Putra, mulai melancarkan aksinya. Mereka mulai masuk ke dalam rumah nenek mereka, yaitu rumah Bah Misem. Ivan dan Putra sudah menyiapkan beberapa alat, berupa tabung gas LPG berukuran 3 kg, lalu ada dongkrak mobil, dan juga sebuah cangkul. Di sisi lain, tugas Mina berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, agar neneknya atau tetangga yang lain tidak datang di saat mereka melancarkan aksi gelapnya. Di saat itu di rumah Bah Misem hanya ada Yono. Mulailah mereka masuk ke dalam rumah itu. Lalu Ivan dan Putra pada saat itu langsung berdiri tepat di depan kamar mandi. Yang mana di dalam kamar mandi itu sedang ada Yono yang sedang mandi untuk berangkat kerja. Setelah selesai mandi, Yono ini langsung membuka pintu. Tiba-tiba Ivan langsung melancarkan aksinya dengan cara beri dongkrak ke kepala Yono. Setelah pukulan itu, Putra segera menimpa kepala Yono dengan menggunakan tabung gas. Seketika Yono langsung terjatuh lemas tidak berdaya dan menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu, kemudian mereka menggotong tubuh Yono ke kamar Bah Misem untuk disembunyikan. Setelah membereskan Yono, mereka mengincar dua saudara ibunya. Pada saat itu mereka menunggu di ruang tamu. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, saudara ibunya pulang, yaitu Ratno. Ratno pun masuk. Pada awalnya Ratno melihat dua anak Mina sedang nongkrong di ruang tamu. Ratno tidak melihat adanya hal yang janggal atau aneh. Ratno pun segera masuk kamar dan membelakangi Ivan dan Putra. Tiba-tiba, dari belakang Ratno diberi tabung gas, serta dongkrak. Pada saat itu, Ratno tidak langsung tumbang. Ratno masih bisa melakukan perlawanan. Ia mencoba untuk menangkis kedua serangan anak-anak Mina. Dan tidak hanya itu, ia juga sempat teriak minta tolong. Suara minta tolong itu lumayan keras yang membuat Bah Misem merasa penasaran. Pada akhirnya, Bah Misem memutuskan untuk melihat ke rumahnya. Pada saat itu, ia mencoba masuk ke rumah melalui pintu samping. Namun, sesampainya di sana, ternyata Ivan mengetahui kalau neneknya tersebut datang menghampiri mereka. Ivan yang saat itu sangat panik, tanpa berpikir panjang langsung membekap mulut nenek mereka, hingga nenek mereka yang sudah tua ini pingsan seketika dan salah satu dari gigi Bah Misem sampai copot. Ivan dan Putra sempat berdebat. Ivan di saat itu mengatakan kepada Putra kalau dia ingin menghabisi neneknya juga. Namun, di saat itu Putra menolak keras.
Lalu tidak lama kemudian Putra memanggil sang ibu. Mina pun datang menghampiri kedua anaknya. Dan di saat itu, lagi-lagi Ivan menceritakan keinginannya itu kepada sang ibu. Namun Mina juga menolak keras. Bagaimanapun juga, Mbah Misem merupakan ibu kandungnya. Dia merasa ibunya tidak memberatkan dia perihal rumah yang dia bangun di atas tanah ibunya. Justru saudara-saudaranya lah yang membuat Mina ini sakit hati. Setelah urusan nenek mereka selesai, Ivan dan Putra kemudian membereskan jasad Ratno. Mereka menggotong lalu menumpukan dengan jasad Yono. Tidak lama kemudian, target ketiga datang, yaitu Harry. Kala itu Harry sedang memarkirkan kendaraannya di depan rumah dengan formasi yang sama seperti ketika hendak menghabisi Ratno. Ivan dan Putra duduk di ruang tamu. Mereka sangat siap dengan aksinya. Hari pun datang. Proses eksekusi yang mereka lakukan pada hari sama persis pada korban sebelumnya. Lalu singkat cerita, ketika hendak membersihkan dan membereskan semua barang bukti, mereka ingat masih ada satu anggota keluarganya yang masih tinggal di sana, yaitu Vivin, anak dari Ratno. Pada awalnya mereka ragu untuk menghabisi Vivin, lantaran Vivin ini tidak tahu menahu perihal masalah tersebut. Namun, pada akhirnya mereka dengan terpaksa memutuskan untuk menghabisi Vivin juga. Pada saat itu mereka mencoba untuk tidak menghabisi Vivin. Mereka memutar otak agar bisa menghalangi Vivin pulang di hari itu. Lalu mereka berpikir untuk mengirimkan pesan kepada Vivin melalui ponsel ayahnya, yaitu ponsel Ratno. Namun ternyata sobat, belum sempat mengirimkan pesan, Vivin tiba-tiba saja sudah pulang ke rumah. Jadilah kedua kakak beradik ini panik dan takut kepergok. Akhirnya mereka pun menghabisi Vivin juga. Setelah menghabisi 4 nyawa, mereka pergi ke halaman belakang rumah untuk menggali liang kubur. Lalu setelah penggalian selesai, mereka membawa keempat jasad tersebut. Jasad pertama adalah Ratno, kedua Sugiono, Hari, dan terakhir Vivin. Lalu, tidak lupa mereka juga menguburkan semua barang yang digunakan dalam eksekusi, seperti dongkrak dan tabung gas LPG ukuran 3 kg. Beberapa jam kemudian, keesokan harinya, setelah mereka melakukan eksekusi, Putra dan Ivan mengamankan beberapa harta benda milik korban, diantaranya adalah sepeda motor, handphone, dan juga laptop. Sobat, setelah mendapatkan semua itu, ternyata mereka tidak mengerti cara menjual barang-barang tersebut. Sobat, kisah nyata. Dari sinilah keterlibatan saudara perempuan mereka yang bernama Sania. Sania dalam kasus ini berperan sebagai penjual dari harta korban, dan ia juga menutupi kejahatan ibu dan kakaknya. Di sisi lain, Mbah Misem yang sudah tua itu sudah mengalami penyakit pikul. Dia kadang-kadang lupa atas kejadian yang pernah dia lihat. Tetapi, terkadang dia juga sesekali ingat dengan kejadian eksekusi terhadap anak-anaknya dan juga ancaman yang dikatakan oleh Mina serta kedua cucunya ini, yaitu Ivan dan Putra. Mina dan anak-anaknya tidak ingin kejahatannya terbongkar. Mereka selalu mengatakan kepada ibunya, sanak saudara, dan para tetangganya, bahwasannya para korban merantau keluar kota, lebih tepatnya mereka merantau ke Jakarta. Orang-orang yang mendengar keterangan Mina itu, mereka percaya saja, tanpa memastikan kebenaran perkataan Mina ataupun Ivan dan Putra. Jadi sobat, setelah kejadian mengerikan itu, Mina dan kedua anaknya hidup seperti biasa dari tahun ke tahun. Hingga pada saatnya, kejahatan mereka mulai dibuka tabirnya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pada tanggal 22 Agustus tahun 2019, di saat itu, Mbah Misem meminta tolong kepada salah satu tetangganya untuk dibuatkan saluran pembuangan air di halaman belakang rumahnya. Singkat cerita, warga di sana digegerkan oleh penemuan tulang belulang yang ada di halaman belakang rumah Mbah Misem. Tidak lama dari penemuan itu, pihak kepolisian pun segera menuju ke TKP dan menyelidiki kasus ini. Tidak butuh waktu lama, pihak kepolisian dengan ilmunya menetapkan Mina dan ketiga anaknya sebagai tersangka atas pembunuhan satu keluarga yang merupakan saudara mereka sendiri. Sobat, inilah cerita hari ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil?
Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Baik sobat, sampai di sini kisah nyata hari ini. Bagikan cerita ini ke keluarga kalian, agar mereka tahu juga bahwa kisah ini ada di kehidupan kita.